kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kehidupan kami sampai saat ini. Sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami patut untuk bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih juga untuk panggilan pilihan-Mu dalam setiap kehidupan kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, untuk kami boleh dipakai bagi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman ini. Untuk kami boleh Tuhan menjadi alat Tuhan yang dipakai di tangan Tuhan dengan kekuatan kuasa Tuhan dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Buat kesempatan pagi hari ini juga kami mau mempersiapkan diri untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, mengurapi setiap kami dari hamba-Mu sampai seluruh umat-Mu, dimanapun umat-Mu masing-masing berada. Biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengalami jamahan Tuhan, kami dipulihkan, disucikan, dan terus ditingkatkan di dalam iman pengharapan kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, semua yang bukan datang dari Tuhan, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus, pergi. Darah anak domba berkuasa. Kami boleh dengan bebas mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mengerti, memahami dengan tepat akan rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah buat kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan, manapun jemaat Tuhan berada, baik di rumah masing-masing atau di satu tempat. Kiranya rahmat, damai, sejahtera Tuhan, sukacita, berkat Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini adalah merupakan hari yang ke-10, hari Pantekosta, di mana Roh Kudus dicurahkan atas muka bumi ini. Dan Roh Kudus itu belum dicurahkan, tetapi sudah dicurahkan, yaitu 2000 tahun yang lalu, ketika murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem, seperti yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, untuk mereka menunggu sampai pencurahan Roh Kudus dicurahkan. Nah, ini adalah merupakan hari yang ke-10, kita boleh bersama-sama memperingatinya. Dan mari kita akan mau bersama-sama menyimak apa pesan Tuhan dari hari peringatan Pantekosta di hari ke-10 pada hari Minggu ini. Puji nama Tuhan. Roh Kudus itu dicurahkan, saudaraku, untuk keperluan dan kepentingan gereja Tuhan, agar tetap kuat dalam menghadapi keadaan dunia di akhir zaman ini. Kehidupan kita gereja Tuhan harus merasa butuh kepada Roh Kudus. Sebab kalau gereja Tuhan dengan kekuatan sendiri berjalan di dalam perjalanan pengiringannya kepada Tuhan, khususnya di akhir zaman ini, maka itu akan membuat gereja Tuhan akan tidak berdaya, karena ancaman pengaruh dunia ini begitu sangat kuat sekali. Itu sebabnya Tuhan mengetahui akan hal itu, dan Dia berjanji bahwa Dia akan mengirim Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sekarang sudah dituangkan atas muka bumi ini. Dan Dia akan memenuhi seluruh kehidupan manusia yang merasa membutuhkan. Sekali lagi, yang merasa membutuhkan. Roh Kudus ini nanti akan tertuang atas kehidupannya. Dari orang tua, kakek, nenek, ya, sampai anak muda, remaja, bahkan sampai anak-anak kecil balita. Tuhan akan sediakan Roh Kudus ini, ya, untuk kehidupan setiap kita yang ada di akhir zaman ini.
Itu sebabnya seperti yang saya sampaikan pada ibadah kenaikan pada waktu yang lalu, ya, bahwa caranya mudah sekali untuk menerima daripada Roh Kudus ini, yaitu membuka hati dan membuka mulut kita. Buka hati, buka mulut, dan katakan, Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku perlu Engkau, karena aku tidak dapat berjalan sendiri. Saudaraku, sesuai dengan ucapan yang kita ucapkan, demikianlah terjadi atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang pencurahan Roh Kudus ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dan kita akan melihat di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Kitab Nabi Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28, yang menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus ini. Haleluya. Dikatakan demikian, ayat yang ke-28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Jadi bukan sebagian, semua. Semua yang membutuhkan itu Roh akan tercurah atas kehidupannya. Puji nama Tuhan. Lanjut. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari itu. Haleluya. Ini adalah merupakan berita yang luar biasa bagi gereja Tuhan yang tinggal di akhir zaman. Jadi kalau Tuhan memberikan Roh-Nya, Dia tidak membatas-batasi kepada setiap orang tertentu, tetapi dikatakan di sini dicurahkan kepada semua orang. Sekali lagi, Tuhan tidak membatasi. Asalkan kita mau membuka hati, membuka mulut kita dengan rasa haus dan lapar untuk Roh Kudus ini, maka Roh itu akan dipenuhkan dalam kehidupan kita. Dari anak-anak, pemuda, remaja sampai orang tua dewasa. Dan mereka akan mengerti kehendak Tuhan. Mereka akan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika Roh ini ada di dalam setiap kehidupan manusia. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya kita tangkap pesan ini di dalam kehidupan kita. Dan mari nggak usah ragu-ragu lagi tentang pencurahan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus ini dituangkan kepada semua manusia. Manusia yang memerlukan dan membutuhkan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya. Nah, saudaraku, bahkan dikatakan bahwa pencurahan Roh Kudus ini di akhir zaman itu dituangkan double porsi. Untuk apa, saudaraku? Untuk supaya benar-benar gereja Tuhan itu tetap kuat sampai akhir. Ya, istilahnya itu finish strong. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini menjelang kedatangan Tuhan, ya, ada begitu banyak hal-hal yang menggetarkan jiwa kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita, maka itu tidak akan pernah membuat kita lemah, membuat kita goyah, membuat kita minder di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi karena Roh Kudus ini akan menguatkan iman pengharapan kasih kita, sehingga kita tetap kuat sampai pada akhirnya. 2 kali lipat dicurahkan di akhir zaman. Kita lihat di dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-23.
Yoel pasal 2 ayat 23 dan yang ke-24. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Ayatnya yang ke-23, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhanmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan awal musim dengan adil. Hujan awal musim dengan adil. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Berarti saudaraku, selain hujan awal dicurahkan Roh Kudus atas gereja Tuhan, juga ditambah lagi gerakan hujan akhir. Roh Kudus ini ditambahkan kepada gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan mengalami pencurahan double porsi. Ini jaminan Tuhan untuk gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan tetap kuat, finish strong, sampai Dia datang kali kedua. Ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Perhatikan saudaraku, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Artinya, saat di akhir zaman pun, Tuhan tahu akan keperluan gereja Tuhan, supaya mendapatkan satu kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Itu sebabnya Dia kirimkan 2 kali lipat kekuatan kuasa Roh itu memenuhi gereja Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit, tidak ada yang gagal. Semuanya berhasil, dan di akhir perjalanan kita tetap kuat bersama dengan Tuhan, karena kita mengalami kuasa Roh Kudus yang double porsi menyertai di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, buka hati dan mulutmu dan katakan, ini aku Tuhan, penuhi lagi aku dengan Roh-Mu. Kekuatan yang dari Tuhan itu akan menyertai dan menolong kita untuk kita bisa kuat menghadapi situasi zaman ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ketika kita kuat, maka kita akan bisa melewati apapun yang terjadi di atas muka bumi ini bersama dengan Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Roh Kudusnya yang memimpin, menuntun, mengurapi, menyertai di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri ya tentang apa yang menjadi ketentuan bagi dunia. Ya, saudaraku, ketentuan itu adalah merupakan ketentuan yang sebetulnya cara Tuhan untuk melakukan satu pesan kepada gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi new normal ini adalah merupakan satu kehidupan baru yang normal. Ini kata dunia, saudaraku ya. Namun saudaraku, bagi gereja Tuhan, ini adalah merupakan satu pesan Tuhan, simbol pesan Tuhan untuk gereja Tuhan. Untuk supaya kita perhatikan bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani khususnya. Karena ada begitu banyak gereja Tuhan yang mungkin ya tidak mengerti dan tidak mau tahu dengan pesan Tuhan. Ya, melalui ibadah, melalui siaran-siaran rohani, ya dianggap seperti biasa-biasa saja. Namun dengan adanya new life atau new normal life ini, saudaraku, ini akan memberikan kepada gereja Tuhan satu peringatan tentang hal-hal rohani. Ya, dan pada kesempatan ini kita mau belajar
dari firman Tuhan mengenai akan hal ini. Kalau kita hidup dalam Roh Kudus, kita akan mengerti apa arti new normal ini di dalam kehidupan rohani kita. Nah, saudara, segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini adalah merupakan satu simbol peringatan Tuhan bagi gereja Tuhan, bukan hanya di lokal tetapi seluruh dunia. Itu sebabnya kita harus memiliki kepekaan hati dan mata rohani kita untuk melihat akan hal ini. Dan mari kita lihat semuanya ini lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, di era new normal ini, saudaraku ya, manusia di tengah-tengah dunia ini sedang diajarkan satu protokoler yang sama. Ya, sedang dididik, sedang diterapkan satu protokoler yang sama. Kalau istilah daripada pemimpin bangsa kita, ya, istilahnya itu berdamai dengan COVID-19. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita mau bersama-sama memperhatikan akan hal ini secara rohani, ya, juga secara jasmani. Kalau kita sudah lakukan secara jasmani, maka secara rohani juga akan lebih kita lakukan, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebab di balik semuanya ini ada pesan Tuhan untuk mempersiapkan gereja Tuhan untuk kedatangannya kali kedua yang sudah sangat dekat sekali. Protokoler new normal life ini, kehidupan normal yang baru yang diterapkan di muka bumi ini. Yang pertama yaitu menjaga kepala. Ya, saudaraku, di kepala ini ada 5 indera kita. Supaya 5 indera ini bisa mendapatkan perlindungan dari virus yang sudah menyatu dengan udara. Jadi itu sebabnya kepala ini yang dimana di dalamnya ada 5 indera itu harus dikasih, ya, satu semacam pelindung, ya. Kalau istilah firman itu ketopong, supaya 5 indera ini saudaraku terjaga, terpelihara. Kalau hari-hari secara jasmani saudaraku terpelihara dari virus yang sudah menyatu dengan udara yang kita hirup bersama-sama. Nah, secara rohani terhindar dari virus-virus rohani yang bisa mencemari 5 indera kita, yang membuat kemudian gangguan di dalam kehidupan rohani kita. Dan mari kita mau belajar bersama-sama. Sekali lagi, protokoler new life normal. 1, menjaga bagian kepala ini supaya 5 indera yang ada di kepala ini terlindungi dari virus, ya, virus dosa secara rohani. Secara jasmani, virus sakit penyakit yang mengganggu kesehatan. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai yang ke-20. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-20. Kita mau perhatikan ayat demi ayat dari firman Tuhan ini. Ada sesuatu yang luar biasa. Ini adalah merupakan satu pembacaan yang diberikan judul perikopnya perlengkapan rohani. Nah, saudara, kita mau perhatikan baik-baik akan hal ini. Berarti ini adalah merupakan bagian daripada pesan Tuhan bagi gereja Tuhan di akhir zaman melalui peristiwa COVID-19. Saya akan bacakan ayat yang ke-10
dikatakan demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, itulah kuasa Roh Kudus. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara, ini secara rohani, virus ini adalah virus yang mengganggu kehidupan rohani kita, yang harus kita lawan dengan kekuatan kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perlawanan ini maksudnya supaya iman kita jangan tertindas dengan situasi keadaan yang terjadi, tapi iman kita tetap kuat dan tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Ini adalah perlawanan kita melawan virus-virus dosa yang mengganggu kehidupan rohani kita. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17, dan perhatikan dengan baik, terimalah ketopong keselamatan. Sekali lagi, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ketopong ini, saudaraku, ini berbicara perlindungan untuk kepala, supaya selamat dari ancaman virus-virus yang bisa mengganggu 5 indera kita. Lanjut ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian, selain mata, hidung yang terdapat di 5 indera kita, ada pipi. Ini berbicara soal perasaan. Perasaan kita harus suci. Perasaan kita ini harus kudus. Ya. Perasaan tidak gampang tersinggung, tidak sombong, tidak minder, tidak rendah diri. Itu adalah merupakan perasaan yang harus dilawan. Ya. Pipi berbicara perasaan ini, perasaan yang suci. Ya. Perasaan yang suci itu adalah perasaan yang seperti dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sekalipun dia mulia, tetapi tetap tidak merasa mulia. Dia mau bersama-sama dengan manusia. Itu dikatakan di dalam suratan Filipi. Ini perasaan yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan hari-hari ini. Kita tidak ada yang lebih, tapi kita ini semua sama. Sebab darah Tuhan Yesus sudah menebus kehidupan kita. Dan kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, ada mulut. Mulut ini, saudaraku, berbicara tentang perkataan yang benar. Saudara, perkataan yang benar ini, saudaraku, ini akan menjadi bagian daripada perkataan daripada gereja Tuhan
di akhir zaman. Dusta ini adalah lawan daripada perkataan yang benar. Itu sebabnya gereja Tuhan harus menutupi kepala dengan ketopong keselamatan. Saudara, daripada kita mengatakan perkataan yang tidak benar, ayo belajar untuk mengatakan perkataan yang benar. Itulah firman Tuhan. Jika kita berkata-kata firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan ini tidak ada dusta. Tapi firman itu ya dan amin. Perkataan Tuhan sendiri yang mengandung janji. Ketika orang mendengarnya, orang yang mendengarnya mengalami berkat Tuhan. Selanjutnya saudaraku, indera kelima, telinga. Telinga ini adalah telinga yang harus juga dipakai dengan benar. Jangan sampai telinga ini dipakai untuk mendengar sesuatu yang salah. Sebab ketika kita memasukkan sesuatu yang salah dari telinga kita, maka itu akan mempengaruhi seluruh aktivitas kehidupan kita. Itu sebabnya telinga ini harus dipakai dengan benar untuk mendengarkan sesuatu yang benar. Dan sesuatu yang benar yang harus kita dengar itu adalah suara Tuhan yang disampaikan secara seperti ini, pemberitaan firman Tuhan, maupun juga suara Roh Kudus. Kita mau belajar bersama-sama, saudaraku, untuk mengerti, mendengar suara Tuhan. Ketika kita mau belajar terus mendengar suara Tuhan, maka telinga ini akan terlatih untuk bisa dengan jelas mendengar suara Tuhan. Ya, ketika kita mendengar suara Tuhan dengan baik, maka aktivitas kehidupan, langkah kehidupan kita akan baik juga. Ya, karena kita sebetulnya tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita jelas mendengar suara Tuhan, Tuhan katakan maju terus, belok kanan, kiri, kemanapun kita melangkah, itu atas komando suara Tuhan, maka itu akan aman buat kehidupan rohani kita. Haleluya. Latih telinga pendengaran kita untuk bisa peka mendengar suara Tuhan. Tidak terpisahkan, saudaraku ya. Wah, aku masih kecil. Dari anak kecil dikatakan sampai orang tua dewasa. Ketika ada Roh Kudus beserta dengan kita, maka Roh Kudus itu nanti akan memampukan kita untuk semakin peka bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Mulailah suka mendengar firman Tuhan. Maka suara firman Tuhan yang kita dengar lewat kebenaran firman Tuhan, itu nanti akan ditambahkan mendengar suara Tuhan dengan jelas kepada masing-masing kehidupan kita. Dan ketika kita dapat jelas mendengarkan suara Tuhan, maka hidup kita otomatis melakukan satu langkah yang benar. Dan langkah yang benar ini akan menjadi berkat buat banyak orang dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Ada 5. Mata, hidung, pipi, mulut, dan telinga. Ketopong keselamatan ini dipakai supaya 5 indera ini terjaga, terpelihara, tidak tercemari oleh virus-virus yang mengganggu kehidupan rohani. Bisa menjaga 5 indera itu oleh karena Roh Kudus yang menyertai dan mengurapi kehidupan kita. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak akan mampu, saudara. Roh Kudus itu adalah sebagai satu ketopong yang akan menjagai 5 indera kita. Itu sebabnya bersyukur kalau Tuhan mencurahkan 2 kali lipat, saudaraku,
Roh Kudusnya di akhir zaman ini untuk gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan mampu menjaga 5 indera ini. Sehingga gereja Tuhan tetap hidup. Puji nama Tuhan. Perhatikan apa pesan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Kita bisa menjaga 5 indera kita. Karena ada pengurapan Tuhan yang mengurapi kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 26 ayat sampai 27. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Haleluya. Ini adalah merupakan satu hal yang luar biasa, saudaraku ya. Hidup dalam kebenaran, dalam pimpinan Roh Kudus. Bisa jadi bersama dengan Kristus sebagai saksi di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Semoga kita mengerti akan hal ini, saudaraku ya. Dan kita tetap memiliki ketopong keselamatan yang melindungi 5 indera kita. Sehingga kita dimanapun kita berada, kita menjadi saksi bersama dengan Kristus, sama seperti dia menjadi saksi Bapa di tengah-tengah dunia ini. Sekarang kita yang hidup di dalam pengurapan pimpinan Roh Kudus akan menjadi saksi bersama dengan dia di tengah-tengah dunia ini sampai kedatangannya kali kedua dinyatakan. Haleluya. Ini yang pertama, saudaraku ya, memakai pelindung kepala untuk menjaga 5 indera. Yang kedua, yaitu jaga jarak dengan orang lain. Ini kehidupan yang dilatih untuk menjadi dewasa dan mandiri secara rohani. Sekali lagi, jaga jarak. Ini adalah kehidupan yang dilatih secara rohani untuk menjadi dewasa dan mandiri. Artinya atau pesannya dari protokoler itu adalah secara rohaninya seperti itu, saudaraku ya. Jadi anak-anak Tuhan ya harus sekarang ini terpergantung bukan kepada kiri kanan muka belakang orang tua, saudara atau siapapun orang kuat ya. Tapi saudaraku sekarang ini harus bersikap mandiri. Dewasa dalam hal rohani. Karena apa, saudaraku? Karena keselamatan itu bukan terjadi secara rombongan bersama-sama, tetapi saudaraku, keselamatan itu terjadi atas keputusan masing-masing pribadi. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Jadi masing-masing pribadi kita harus menyadari akan hal ini. Bahwa keselamatan itu bukan rombongan, tapi tanggung jawab masing-masing pribadi. Perhatikan anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, dewasa. Keselamatan itu masing-masing pribadi. Ketika saudara sudah memutuskan untuk percaya kepada Yesus, jadilah kehidupan anak-anak Tuhan yang bertumbuh, mandiri, dewasa. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak tergantung kepada orang lain. Tapi tergantung kepada Tuhan yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita lihat istilah yang dibuat oleh Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia tentang hal ini. Di mana setiap orang itu tidak tergantung lagi kepada orang tua, kepada suami, istri, saudara, atau siapapun orang kuat, tapi tergantung kepada Tuhan. Masing-masing bertanggung jawab.
Kalau dia berbuat salah, tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Bukan ditanggung jawabin oleh orang lain. Itu kata firman Tuhan. Dan hal ini kita tangkap dengan baik. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-29. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-29. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ini adalah merupakan satu istilah, saudaraku ya. Terus ayat yang ke-30, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sekali lagi ayat 30, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Ini kata firman Tuhan. Ayo masing-masing kita bertanggungjawabkan keselamatan yang ada pada kita. Jangan sampai kita gandul-gandul di dalam keselamatan kita. Gandul suami, gandul istri, gandul orang tua, gandul orang kuat. Tidak bisa, saudara. Kalau ada kesalahan yang kita lakukan, kita harus tanggung sendiri. Itu kata firman Tuhan. Masing-masing kehidupan harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mati untuk kita manusia di Golgota. Dan Dia yang punya darah untuk menyucikan segala pelanggaran kita. Dan Dialah penyelamat hidup kita. Usia muda, tua, bahkan dikatakan bayi-bayi, menjadi kehidupan yang mandiri. Itu sebabnya kehidupan yang mandiri, gambarannya adalah kehidupan yang tidak harus dipaksa-paksa, didorong-dorong. Kesadarannya itu sudah terjadi secara otomatis di dalam kehidupannya. Ya, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, bukan hanya orang tua, kaum muda, remaja, anak-anak, tetapi juga bayi-bayi harus mandiri. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang punya bayi-bayi hari-hari ini, saudara latih. Bayi-bayi itu bisa menyerap dengan kulitnya apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu sebabnya dia selalu memperhatikan kalau orang tuanya itu ada kesukaan untuk menyembah Tuhan. Bayi-bayi itu dikatakan memiliki satu pujian juga kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Tangisan dia, seruan dia, itu adalah merupakan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Matius 21 ayat 15 sampai 16. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi itu sebabnya mari kita masing-masing semua memiliki kesadaran yang tinggi untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Tuhan, Hosana bagi anak domba, hati mereka sangat jengkel. Ini saudaraku ya, kehidupan orang kalau nggak tahu memuji Tuhan, melihat orang memuji Tuhan jadi jengkel. Kehidupan nggak mandiri, ya, nggak dewasa secara rohani, lihat orang memuji Tuhan jengkel. Ya, tetapi ayat selanjutnya ayat 16, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Haleluya. Mari kita semua memiliki sikap yang dewasa mandiri. Jaga jarak.
memuji Tuhan, beribadah, baca firman, menyembah Tuhan itu enggak usah harus disuruh-suruh, kesadaran sendiri. Sekalipun harus sendiri-sendiri, tetap dilakukan. Saudara perhatikan di sini. Sampai bayi-bayi pun itu Tuhan sediakan di mulutnya puji-pujian kepada Tuhan. Maka yang tua-tua jangan sampai ketinggalan. Ya. Yang tua-tua jangan seperti ahli Taurat orang Farisi, marah, dikatakan jengkel. Orang tua secara rohani harus senang kalau melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan memuji Tuhan secara mandiri. Haleluya. Mandiri secara rohani. Hidupnya adalah penyembahan. Sekali lagi, mandiri secara rohani, dewasa secara rohani. Hidupnya itu adalah penyembahan. Penyembahan kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi dia sudah secara otomatis. Gak usah disuruh-suruh, gak usah dipaksa-paksa. Sadar sendiri. Haleluya. Itu pesan Tuhan melalui protokoler pandemik COVID-19. Jaga jarak. Menjadi gereja Tuhan yang dewasa mandiri. Bertanggung jawab atas keselamatan yang sudah diterimanya kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yaitu supaya menyediakan pembersih tangan, ya, dan kaki sebelum masuk rumah. Haleluya. Pembersih tangan dan kaki sebelum masuk rumah. Pembersih tangan dengan air yang mengalir dan disediakan juga alat pembersih sabun. Setelah keluar rumah, sebelum masuk rumah, ketika selesai dari mutar-mutar keluar rumah, entah bekerja, entah apa yang dikerjakan, sebelum masuk rumah, maka tangan, ya, semua yang berkaitan dengan tubuh, yang terkena dengan udara, itu dicuci, dibasuh, tangan, muka, kaki. Ini adalah merupakan satu kegiatan yang memiliki arti rohani. Haleluya. Itulah perbuatan kita berbicara tangan. Perjalanan kita berbicara kaki. Ini harus dibasuh sebelum masuk rumah. Supaya tidak membawa hal-hal yang mengganggu keadaan kondisi kita di rumah. Puji nama Tuhan. Ini arti rohani buat kehidupan kita. Perbuatan perjalanan kita harus dibersihkan senantiasa. Kegiatan sosial kita di luar rumah, seringkali kita tidak terkontrol. Kita hilap, kita bisa salah bicara, kita salah bertindak, salah melangkah, salah ambil keputusan. Karena kegiatan, saudaraku, kita di luar bisa saja menyakiti hati sesama dan juga menyakiti hati Tuhan. Ya, di dalam bersosialisasi, berbisnis, beribadah. Namun saudaraku, Tuhan mengingatkan melalui penyediaan alat pembersih tangan dan kaki ini, kita diingatkan untuk supaya kita memperhatikan sikap perbuatan kita dan juga perjalanan kita yang tidak baik itu mau selalu dibersihkan, sehingga perbuatan langkah perjalanan kita selalu mengalami satu keadaan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan.
Yohanes 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Berbicara tentang tempat pembasuhan untuk tangan kaki ini. Di dalam firman Tuhan itu tersedia, ya, yaitu ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat di dalam satu pernikahan di Kana. Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Haleluya. Hidup yang menjaga kehidupan yang bersih, akan melihat mujizat Tuhan. Apa yang terjadi di perjamuan Kana ini, saudaraku? Ada 6 tempayan, suruh diisi dengan penuh. Tempayan yang dimaksud itu sebetulnya adalah air yang dipakai untuk membasuh kaki dan tangan sebelum masuk rumah. Saudara perhatikan, kalau kita bersedia senantiasa memiliki alat pembersih ini, memperhatikan tingkah laku, perbuatan, perjalanan hidup kita setiap hari, kita jaga kelakuan yang bersih, sikap hidup yang baik, langkah perjalanan hidup yang benar, maka seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita nggak usah cari-cari mujizat. Mujizat itu terjadi sendiri terhadap kehidupan kita. Air jadi anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan, ya, usaha, bisnis, pekerjaan kita, sosialisasi kita di masyarakat benar, selalu sesuatu yang benar kita lakukan, maka saudaraku, mujizat-mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku, jagalah kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan jauh dari mujizat. Mujizat Tuhan itu akan selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Mulai sekarang, perhatikan cara kehidupan. Lakukanlah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau ada kekurangan, kesalahan, diperbaiki cepat. Sediakan pembasuh tangan dan kaki, supaya apa yang kita lakukan itu boleh berkenan kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang pernah terlanjur, salah, berhenti dan kembali. Ulangi dengan lakukan lagi dengan sesuatu yang benar, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Pembersih tangan dan kaki. Ini berbicara tentang kehidupan, perbuatan, perjalanan hidup kita yang harus dijaga supaya senantiasa berkenan kepada sesama, juga kepada Tuhan. Dan hasilnya adalah mujizat. Mujizat, mujizat terjadi di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Jadi 3 hal ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Pesan Tuhan melalui pandemi COVID-19 ini mengandung arti rohani dalam kehidupan gereja Tuhan. Supaya kita menjaga 5 indera kita. Yang kedua, saudaraku, menjaga jarak untuk menjadi dewasa dan mandiri. Dan yang ketiga, menyediakan tempat pembasuhan, yaitu untuk menjaga perbuatan tangan dan kaki perjalanan hidup kita, supaya selalu baik dan berkenan. Sehingga apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh terima pada kesempatan
hari ini. Biar kiranya firman-Mu akan menjamah setiap kehidupan yang mendengar, menjadi berkat yang akan memberkati setiap gereja-Mu. Kami boleh Tuhan menerima pesan Tuhan melalui protokol pandemi COVID-19 ini sebagai peringatan Tuhan untuk hidup kami semakin hari lebih lagi menjaga kehidupan rohani kami yang semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu akan mengurapi setiap perkataan firman-Mu dan menyempurnakan dalam pengertian setiap kami, sehingga pemberitaan firman ini secara maksimal dapat memberkati setiap kami gereja-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan